Assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Di episode Ngobrol Seram kali ini, aku akan bercerita tentang sebuah rumah yang angker. Dan kebetulan rumah itu adalah rumahku sendiri. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kini kita langsung ke kisahnya. Ini dia. Kisah ini berawal pada tahun 2010. Jadi pada waktu itu aku mendapatkan undangan dari sebuah PT yang akan memasarkan tanah-tanah mereka. Jadi mereka ini mempunyai kawasan di dekat pantai dan mereka membaginya menjadi beberapa puluh kapling gitu, lalu ditawarkan kepada para tamu undangan. Dan kebetulan saat itu aku memang sedang mencari lahan untuk membangun sebuah rumah. Lokasinya ini sangat bagus ya menurutku karena jauh dari perkampungan penduduk dan di depannya ini langsung pantai. Jadi ada persawahan penduduk dan langsung pantai. Dan di atasnya ini ada sebuah bukit kecil tapi sangat rimbun dengan berbagai macam pepohonan. Dan karena situasinya yang anti polusi, udaranya yang segar, dan pandangan yang langsung menuju ke arah laut itulah, maka tanpa pikir panjang akhirnya aku pun memilih salah satu dari kapling yang mereka sediakan. Dan saat itu aku membeli satu kapling yang letaknya di pojok. Jadi di hook gitu karena ukurannya lebih luas daripada kapling-kapling standar lainnya. Akhirnya aku pun membangun sebuah rumah yang cukup sederhana di atas tanah kapling tersebut. Rumah itu terdiri dari 2 buah kamar tidur, teras yang sekaligus ruang tamu, serta ruang keluarga, dapur dan 2 buah kamar mandi. Jadi satu kamar mandi berada di dalam kamar tidur, satunya lagi di sebelah dapur. Nah, setelah rumah itu jadi, meskipun belum sempurna, dan sudah layak untuk ditempati bersama aku dan 2 orang anakku. Jadi di rumah itu hanya aku dan 2 orang anakku. Lalu beberapa tahun berikutnya aku kembali membeli satu kapling tanah yang letaknya di depan rumahku. Jadi berhadap-hadapan. Dan tujuan aku membeli tanah kapling itu untuk dibangun sebagai tempat indekos. Karena banyak sekali orang-orang yang mencari tempat kos di daerah situ karena lokasinya yang sebenarnya dekat dari pusat kota, hanya sekitar 7 menit untuk ke pusat kota dengan mengendarai mobil atau sepeda motor, dan suasananya yang sangat tenang sekali serta jauh dari pemukiman penduduk sehingga nyaman sekali untuk beristirahat. Nah, akhirnya aku pun membeli tanah itu dan mulai mencari tukang untuk membangun rumah di sana. Dan disinilah kisah-kisah horor ini mulai berawal. Jadi karena aku waktu itu masih sebagai single parent dengan 2 orang anak, aku sering bekerja di luar kota. Karena memang pekerjaanku menuntut harus keluar kota. Pernah di Jogja dan di Semarang waktu itu ya, masih bolak-balik. Dan waktu itu anakku yang kecil aku titipkan ke ibuku di kecamatan lain gitu. Sementara yang tinggal di situ kosong karena anakku yang besar perempuan ini aku larang untuk tinggal di sana. Karena apa? Karena ya riskan aja anak perempuan tinggal sendirian di rumah dan jauh dari mana-mana, dari tetangga, dan selain itu juga tidak ada yang menemani di rumah. Aku takut kalau terjadi apa-apa dengan dia. Maka dari itu aku pun memintanya untuk tinggal di tempat kos yang dekat sekolahnya dia. Jadi kami hanya menempati rumah tersebut saat aku pulang ke rumah, yaitu sekitar seminggu atau 2 minggu sekali saat akhir pekan. Jadi setiap akhir pekan aku pulang ke rumah dan anak-anak aku ambil semua, kita tidur bareng-bareng, dan setelah itu yang satu kembali ke rumah neneknya, yang satu ke tempat kos. Dan selalu seperti itu selama bertahun-tahun. Nah, saat aku mulai membangun rumah itu, disinilah cerita ini berawal ya. Jadi cerita ini random. Jadi aku kumpulkan
dari sudut pandang beberapa orang. Jadi nanti akan ada sudut pandang dari tetanggaku, ada yang dari para tukang, lalu dari temanku, juga ada adik laki-lakiku, anak laki-lakiku, dan anak perempuanku juga, dan termasuk aku juga yang mengalami kejadian aneh di rumah itu. Jadi yang pertama ini cerita dari tetangga. Jadi waktu itu aku bekerja di Surabaya. Di Surabaya aku bersama seorang temanku, kami mendirikan sebuah kafetaria di sebuah universitas di kota Surabaya. Jadi karena waktu itu kami masih merintis untuk berdirinya kafetaria itu, jadi kantin di sebuah universitas. Aku tanam modal di situ, jadi bukan di dalam universitasnya tapi di komplek universitas tersebut, sehingga aku fokus pada pembuatan kafetaria itu termasuk manajemen pegawainya dan lain-lain. Dan itu membuatku cukup lama untuk tidak pulang selama berbulan-bulan. Selain itu juga ribet ya kalau setiap weekend harus pulang, karena Surabaya ke kotaku ini yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa ini lumayan jaraknya. Jadi untuk menghemat tenaga dan juga menghemat uang, dan karena pikiranku terlalu fokus untuk ke kafetaria itu, aku lumayan lama tidak pulang ke sana. Dan demikian pula saat itu anakku juga aku larang pulang ke rumah. Nah saat itu waktu aku pulang, kan aku cukup akrab ya dengan para penduduk sekitar yang bertani atau berkebun atau menanam padi di depan rumahku. Jadi setiap aku pulang pasti aku menyempatkan diri untuk ngobrol dengan mereka, para petani itu. Kadang memberi mereka kopi atau cemilan gitu kan. Dan sebaliknya mereka kalau panen, seperti misalnya panen singkong, panen semangka, dan kebetulan aku ada di rumah, pasti mereka memberi sedikit hasil panenan mereka ya sebagai tanda silaturahmi atau kekerabatan gitu kan ya. Karena mereka juga sering berteduh di depan rumahku yang adem banget. Karena di sekelilingnya itu kan sawah, dan rumahku itu satu-satunya rumah di sana, dan di depannya ini teduh karena ada 3 pohon, yaitu 1 pohon jambu air dan 2 pohon mangga yang sudah tinggi sekali, sekitar 4-5 meter gitu. Jadi saat siang itu di depan rumahku adem sekali, dan mereka gunakan untuk beristirahat, entah itu numpang wudhu ataupun sambil makan siang, makan bekal mereka. Jadi mereka sering berteduh di depan rumahku. Dan kadangkala kalau aku di rumah pun aku kasih mereka kopi ataupun sekedar minum air putih atau cemilan yang ada di rumah, dan bahkan kadang aku tawari makan kalau memang ada. Nah, karena kedekatanku dengan mereka itu, saat aku pulang ini ada seorang bapak yang aku kenal ya, namanya ya kita panggil saja Pak Karno gitu ya. Pak Karno ini habis macul-macul sawahnya gitu, habis menanam padi, dia istirahat di depan rumahku. Kan aku samperin, terus kita ngobrol. Lalu dia berkata seperti ini, "Mbaknya sudah lama nggak pulang ya?" "Oh iya Pak, memang beberapa bulan ini memang sibuk sekali dengan kerjaan, jadi nggak sempat pulang. Ini baru-baru aja pulang," bilang begitu. Lalu bapak ini bilang seperti ini, "Tapi lumayan kok rumahnya ada yang jaga." "Oh, yang jaga?" "Iya, ini kan adiknya mbaknya yang jaga kan, karena kan beberapa hari lalu atau ya sering lah kalau saya ini mengairi sawah saya saat malam, jadi karena kan airnya harus digilir ya kalau malam. Kalau saya mengairi sawah saya saat malam, saya sering lihat ini ada perempuan di dalam rumahnya Mbak, rambutnya panjang, ini ya panjang lah rambutnya. Dia mondar-mandir di dalam rumahnya Mbak itu saat malam." Terus karena aku nggak mau berpikiran macem-macem ya, sementara waktu itu rambutku pendek. Aku belum berhijab kan waktu itu, rambutku pendek sebahu. Anakku juga rambutnya pendek, yang perempuan. Waktu itu dia sudah SMK. Nah,
perempuannya rambutnya panjang, Mbak. Oh, lalu aku cuma berkata, oh iya Pak, itu adik saya. Aku cuma bilang gitu karena nggak ingin berspekulasi, karena siapa juga yang berada di dalam rumahku, karena setiap kali aku pergi atau anakku pergi tidak ada di rumah, ya rumah itu terkunci kan. Dan cuma kami yang memegang kunci pintu rumah itu, yaitu aku dan anakku. Jadi nggak mungkin ada orang lain yang masuk ke dalam rumah itu. Jadi bapak itu bilang saat malam ada perempuan yang mondar-mandir di dalam ataupun di teras rumahku. Karena rumahku kan pintunya dari kaca ya. Terasnya itu kelihatan kalau dari luar itu. Jadi teras sekaligus ruang tamu itu kan konsepnya berada di depan rumah dan sedikit terbuka. Jadi kalau misalnya ada tamu duduk-duduk di sana ya kelihatan karena itu kan kaca, hanya ditutup kaca. Aku saat itu berpikir, aduh ada yang bilang seperti ini, kok ada perempuan di dalam rumahku. Tapi aku udahlah, nggak usah dipikir macam-macam. Nah saat itu aku ya sudahlah. Tapi kok yang ngomong seperti ini nggak 1-2 orang, banyak sekali orang yang ngomong. Seperti misalnya Pak Satpam perumahan yang yang sering kali patroli ya lewat situ juga bilang begitu. Tapi ya aku cuma bilang, oh itu adikku, padahal nggak ada adikku yang di sana. Itu yang versi dari tetangga ya. Jadi aku nggak terlalu ambil pusing. Nah setelah itu aku kan memanggil tukang. Waktu itu aku mempunyai 6 orang tukang yang berasal dari kota lain. Jadi kabupaten tetangga gitu. Jadi karena rumah mereka jauh dari rumahku, mereka pun memutuskan untuk tidur di rumahku. Jadi mereka hanya pulang pada saat hari Sabtu sore. Sabtu sore jadi Minggu mereka libur dan Senin pagi kembali lagi ke rumahku. Nah saat itu 6 orang tukang ini yang 4 orang tidur di garasi rumahku karena garasinya cukup luas. Dan mereka ini kan membangun rumah kos yang di depan rumahku itu. Jadi rumah kos itu kan belum jadi ya, belum bisa dihuni, belum bisa ditiduri oleh mereka. Jadi 4 orang ini mereka tidurnya di garasi di sebelah rumahku. Dan karena ada 6 orang, yang 2 orang ini aku suruh tidur di ruang tengah. Jadi mereka menggelar karpet dan kasur tipis. Jadi 2 orang tinggal di sana, yang 4 orang di garasi. Karena aku juga nggak tega kalau nyuruh mereka tidur di rumah kos ini yang belum jadi, karena memang masih banyak perabotan seperti misalnya WC yang baru, kloset yang baru, atau kitchen set yang bertumpuk-tumpuk, masih banyak paku, semen dan lain-lain gitu. Jadi 4 orang ini tidur di garasi, yang 2 tidur di ruang tengah. Saat itu malam apa ya? Aku nggak paham itu malam apa, lupa ya karena udah lama. Itu hujan angin, musim penghujan itu hujan angin kenceng banget semalaman. Dan kebetulan memang karena rumahku yang aku bilang tadi letaknya di depan pantai dan sawah, jadi angin itu langsung ke rumahku, kenceng, nggak tanpa penghalang. Angin langsung ke rumahku dan suaranya itu sampai siut gitu kan. Kalian pasti tahu kalau misalnya ada hujan angin yang kenceng sampai dahan-dahan pohon sampai kedengaran suaranya bergoyang itu. Nah, situasinya udah suram banget seharian itu. Udah hujan rintik-rintik seharian, terus mendung seharian, sampai pengerjaan rumah kos ini tersendat terus karena kan nggak mungkin menyemen di luar dalam keadaan hujan kan ya. Jadi mereka memfokuskan untuk membangun di dalam ruangan, memberesi di dalam ruangan. Nah malam itu hujan angin kenceng banget, petir menggelegar sampai petir ini cahayanya kelihatan di atas sawah, jeder gitu. Cahaya ini terang banget kelihatan dari jendela kamarku. Saat itu aku sama anak perempuanku tidur di kamar. Dan kamar ini jendelanya menghadap ke halaman. Jadi kalau kita buka tirai gitu bisa kelihatan sawah itu.
dan kilat yang menyambar-nyambar di atas sawah. Nah, kita tidur dengan nyenyak, nggak ada terjadi apa-apa. Lalu pagi harinya sekitar jam 6 aku keluar dari kamar untuk mulai menyiapkan kopi dan cemilan untuk para pekerja ini. Jadi para pekerja ini selain tidur di rumahku juga makan di rumahku. Jadi aku memang menyediakan makan untuk mereka. Jadi kalau pagi itu aku biasanya menyiapkan yang simpel-simpel ya. Misalnya nasi goreng atau tinggal manasin lauknya lalu aku masak nasinya, seperti itu yang simpel. Jadi mereka ini 3 kali sehari makanan aku sediakan. Selain itu juga snack ya, snack kan 2 kali ya, pagi dan sore gitu. Jadi semua aku komplit sediakan supaya mereka ini nggak mondar-mandir keluar dari area tempatku ini. Karena untuk menuju ke warung ini cukup makan waktu karena jauh dari warung. Dan apalagi warung makan, nggak ada warung makan di situ. Jadi aku yang mengalah untuk menyediakan makan bagi mereka. Jadi pagi itu jam 6 aku keluar dari kamar untuk menyiapkan kopi, teh gitu kan, ada yang minum kopi, ada yang minum teh. Lalu mulai mau memasak. Dan tiba-tiba ada seorang tukang yang aku lihat ini kok sudah mandi. Padahal biasanya mereka kan memulai pekerjaan juga nggak mandi gitu kan biasanya. Yang satu ini masih muda, masih usianya masih 18-19 tahun mungkin. Dia ini sudah mandi, padahal kerja baru sekitar 4 hari ya. Sudah mandi, sudah rapi, sudah memangku tas dan duduk di atas sepeda motor. Jadi aku tanyalah dia, loh kamu mau kemana mas? Aku bilang gitu kan, ya panggil aja namanya Agus gitu ya. Kamu mau kemana mas Agus gitu. Terus dia itu tampak gugup gitu. Yang temennya yang tadi malam tidur sama dia, jadi Agus sama satu lagi siapa ya kita panggil namanya, Bambang gitu ya. Jadi Agus dan Bambang ini tadi malam tidur di ruang keluarga di rumahku. Jadi mereka bukan yang tidur di garasi. Agus ini kayak bingung, kayak ketakutan mau ngomong, kayak kikuk gitu kan. Yang Bambang ini senyum-senyum aja. Aku kan bingung. Loh kenapa 2 orang ini, yang satu ketakutan, yang satu kok senyum-senyum. Terus yang Agus ini bilang gini, maaf bu, saya mau berhenti kerja, saya mau pulang sekarang. Loh aku kan kaget gitu loh. Kan mereka kesininya kan 6 orang kan pakai 3 motor. Kalau dia pulang terus kenapa pulang gitu loh, maksudnya kan baru kerja 4 hari, kenapa pulang gitu. Terus aku tanya kenapa mas, kenapa pulang, gak kerasan kenapa, aku kan bilang gitu. Tapi si Agus ini senyum serba salah, senyum kikuk, nggak apa-apa bu, aku pulang saja, nggak betah kerjanya. Loh kenapa, ada masalah apa? Diem aja. Si Bambang ini semakin senyum-senyum, yang Bambang ini. Kenapa sih Mas Bambang? Aku tanya, ini temennya kenapa kok minta pulang? Kan kalaupun misalnya mau berhenti kerja kan sebaiknya pasin aja sekalian 1 minggu gitu. Nanti kan Sabtu bayaran. Jadi kan kalau misalnya Sabtunya sudah berhenti kerja kan kalian yang pulang ke rumah bisa nyarikan pengganti lagi gitu. Jadi nanti sekalian gajian gitu. Tapi yang Agus ini malah kekeh tetap minta pulang. Dia bilang, saya pulang aja sekarang bu, kalau masalah bayaran gampang, nanti kalau ada saja titipkan ke Mas Bambang bayaran saya nggak perlu nunggu sampai hari Sabtu. Nah karena dia kekeh bilang seperti itu dan nggak mau ngomong apa penyebabnya, sementara si Bambang ini aku tanya juga senyum-senyum aja, diam aja. Ya sudah mas, kalau gitu kalau memang beneran mau pulang, tunggu sebentar ya, aku ambilkan uangnya, uang bayaranmu selama 4 hari kemarin. Oh iya bu. Nah sambil dia nunggu aku nyiapin uangnya ini kan, ngitung dulu terus ngambil uangnya, terus aku kasih ke dia. Aku suruh dia ngeteh dulu sambil makan cemilan. Nah saat dia minum teh dan makan cemilan ini, teman-temannya yang lain yang 4 yang tidur di garasi ini bergabung dengan kami dan mengobrol, dan mereka tuh ketawa-ketawa gitu.
Ternyata si Agus ini bercerita bahwa tadi malam itu dia berdua dengan Bambang ini asik nonton TV di ruang tengah rumahku itu, ruang keluarga. Dan tiba-tiba lampu mati. Dan memang aku tahu saat itu lampu mati ya, tapi karena aku di dalam kamar kan ya tinggal aku malas menghidupkan lilin karena memang terbiasa dengan keadaan lampu lampu yang dimatikan saat tidur. Jadi aku terbiasa tidur dalam gelap. Jadi saat itu aku pun di kamar sedang menonton televisi sama anakku perempuan. Tapi kemudian karena listriknya mati aku pun ya tidur gitu. Jadi nggak menghidupkan lilin atau apa. Nah berbeda dengan Bambang dan Agus ini tadi. Saat mereka asik-asik menonton TV di ruang tengah dan tiba-tiba mati lampu. Si Bambang ini keluar dari rumahku untuk merokok di teras. Jadi karena aku itu nggak suka dengan bau rokok, nggak tahan dan nggak suka kalau ada aroma rokok di dalam rumahku. Jadi sejak awal aku sudah ngomong kepada para tukang ini untuk kalau kalian mau merokok jangan dekat-dekat rumah, harus jauh dari rumah. Dan karena saat itu hujan deras ya, dia kan nggak mungkin keluar dari rumah. Jadi dia itu jongkok merokok di teras dengan pintu sedikit terbuka gitu supaya asapnya keluar dari dalam rumah. Jadi si Bambang ini merokok di teras dengan keadaan hujan deras, sementara Agus ini mencoba untuk tidur. Jadi dia ini menghidupkan lilin, lalu dia mengambil lilin di dapur kan. Dia sudah tahu tempatnya lilin di situ karena aku sudah ngomong, karena ini kan musim penghujan sering sekali mati lampu. Jadi aku sudah sejak awal ngomong sama mereka bahwa kalau kalian butuh lilin ini ada di sana, ada koreknya juga. Jadi ia mengambil lilin di dapur dengan dialasi piring kecil gitu, lalu dia menghidupkan lilin ditaruh di pintu. Pintu ini di antara pembatas antara dapur dan ruang tengah. Jadi pintu tapi nggak ada daun pintunya gitu ya. Jadi pembatas ruangan gitu. Ditaruh di sebelah dengan maksud supaya nggak terlalu terang banget sinarnya karena dia mau bersiap untuk tidur dan masih ada cahaya remang-remang gitu maksudnya. Ya sudah, waktu itu dia tidur menghadap ke dapur, membelakangi pintu masuk. Jadi dia menghadap ke dapur dan karena lilin cuma satu ya dan anginnya juga lumayan kencang dari arah depan itu, jadi cahaya lilin ini bergerak-gerak gitu kan. Dia ngeliatin aja cahaya lilin. Saat dia melihat cahaya lilin itu, tiba-tiba dia melihat sosok perempuan di dapur. Jadi perempuan ini tuh seperti jalan. Dia kan nggak bisa ngelihat dengan jelas ya, posisinya tidur seperti ini. Dia melihat si perempuan ini jalan dari arah kamar mandi di dapur yang waktu itu belum jadi. Jadi kamar mandinya ini belum dipasangi tegel, keramik itu, shower belum. Jadi cuma hanya bangunan bentuknya aja. Bentuk bangunan kamar mandi. Jadi belum dipasangi apapun, belum didekorasi apapun, belum digunakan bahkan. Jadi dia melihat sosok perempuan keluar dari sana, jalan pelan gitu ke dapur, ke area yang masak-masak itu. Saat itu dia masih belum ngeh. Dia pikir itu kalau nggak aku ya anak perempuanku. Mungkin kita mau bikin kopi atau teh atau gimana. Dia masih ngeliatin aja. Liatin gitu. Tapi lama-lama dia nyadar bahwa perempuan ini kok rambutnya panjang. Padahal aku rambutnya pendek. Anakku juga rambutnya pendek. Dia diliatin gitu. Tanpa sadar dia duduk. Dia duduk dan mengamati perempuan itu. Dan perempuan ini yang semula berjalan pelan, ini keluar lagi, tembus ke tembok ke arah luar. Jadi hilang, tembus tembok. Saat itulah dia menggigil ketakutan. Dia nggak bisa lihat mukanya si perempuan ini ya, dari hanya katanya ini cuma dari samping karena kan dia tidur di sebelah sini dan si perempuan ini jalannya ke sana. Jadi dia melihat dari samping dan rambutnya panjang gitu. Dan perempuan ini terus langsung belok kiri, masuk ke dalam tembok. Dan tembok ini menuju ke kebun belakang. Jadi belakang ini sebenarnya tanah kapling juga, tapi karena tidak ada yang membeli, akhirnya jadi semak-semak gitu.
Jadi entah kenapa pemasaran PT ini nggak sukses. Jadi nggak banyak juga yang beli tanah kapling di situ. Mungkin karena mereka mikirnya kok jauh dari perumahan, nggak ada fasilitas apa-apa gitu ya. Jadi hanya rumahkulah satu-satunya rumah yang berdiri di sana. Nah setelah itu si Agus ini ketakutan, dia larilah ke depan, menemui si Bambang. Nah si Bambang ini malah dikasih tahu malah ketawa, dia malah bilang begini, aku kan sudah bilang sama kamu, ayo ikut aku ke depan, ngerokok di depan. Lah kamu nggak mau, padahal aku tuh udah tahu di situ tuh ada perempuan itu. Sejak awal aku masuk rumah ini juga aku udah tahu. Dan ternyata si Bambang ini memang mempunyai indera keenam. Jadi sejak awal dia bekerja di rumahku, dia sudah tahu kalau rumahku tuh banyak penghuninya, banyak isinya. Dan itulah sebabnya kenapa pagi-pagi Agus ini yang semalaman sudah tidak tidur, dia ketakutan dan ingin cepat-cepat pergi dari rumahku. Tapi ya karena yang lain juga nggak melihat penampakan itu dan mereka ya juga butuh bekerja, jadi yang lain-lain juga nggak terlalu takut sih ya. Cuma akhirnya memang pagi itu si Agus pulang ke rumahnya dan tinggal tersisa 5 orang tukang. Dan setelah kejadian itu nggak ada kejadian aneh sih yang mereka laporkan kepadaku. Tapi akhirnya setelah rumah kos, bangunan yang tujuannya untuk dibangun rumah kos-kosan ini jadi, mereka pun semua tidur di sana. Tidak ada lagi yang tidur di dalam rumahku. Jadi mereka pindah tidur di sana sambil menyelesaikan pekerjaan mereka. Saat itu kamar yang sudah jadi sekitar ada 3 bilik di tempat kos itu. Jadi tapi hanya satu kamar yang mereka gunakan untuk tidur bersama-sama. Dan saat selesai kerja, biasanya saat antara pukul 5 gitu kan, pukul 4, setengah 5 mereka kan selesai kerja. Lalu mereka bersantai-santai, ada yang pergi mancing ke ada sungai di dekat rumahku itu ada sungai. Kadang mereka pergi mancing ke sana atau mandi di laut atau jalan-jalan di sawah. Nah, waktu itu matahari sudah turun ya, sekitar jam 5, setengah 6 gitu. Hampir maghrib sebenarnya sudah mulai semburat jingga gitu, oranye gitu di langit. Mereka ini naik ke atap rumah. Jadi karena tempat kos-kosan yang akan aku bangun, tempat kos-kosanku ini atasnya didak beton ya. Karena rencananya kan akan aku tingkat. Jadi rencananya memang akan jadi kos-kosan yang bertingkat gitu. Dan yang lantai 2 memang belum sempat diapa-apakan karena fokusku jadiin dulu yang 3 kamar ini di lantai bawah, nanti kita baru ke atas. Nah waktu itu mereka beberapa orang gitu ya, kan ada yang lain pergi kemana gitu. Beberapa orang naik ke lantai, ke dak-dakan itu. Jadi dak-dakan terbuka rata di atas itu. Mereka ini tujuannya untuk santai-santai di atas sambil ngopi, menghabiskan snack yang aku kasih, sambil ngerokok, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, saat mereka sedang asik mengobrol itu, si Bambang ini melongo gitu. Lalu tiba-tiba cepet-cepet turun. Melongo, dia lihat ke arah sawah, lalu tiba-tiba dia tuh turun. Lari cepet-cepet, lalu langsung ke sawah gitu, sawah yang di sebelah rumah. Teman-temannya waktu itu heran kan, kok ngapain dia kok tiba-tiba lari-larian. Dipikirnya saat itu si Bambang ini ngelihat burung atau biawak atau apa gitu ya. Karena kan masih banyak hewan-hewan liar yang keliaran di sekitar rumahku. Ada juga burung puyuh. Burung puyuh ini lari-larian di antara semak-semak rumahku ini. Jadi memang masih banyak sekali hewan-hewan seperti itu. Nah, karena dipikirnya si Bambang ini mengejar hewan itu, karena dia nggak ngomong apa-apa. Teman-temannya pun ikut larian turun lah, ayo ikut. Nah setelah itu si Bambang berdiri terus ketawa senyum aja sambil ngerokok gitu. Temennya nanya dong, kamu ngapain lari-larian ke sawah gitu? Oh nggak apa-apa. Kamu lihat apa? Ada hewan apa? Ngejar apa gitu? Enggak, cuma tuyul gitu. Jadi ternyata si Bambang ini waktu dia di atas sama teman-temannya itu lihat ke arah bawah, dia lihat
ada tuyul, ada 2 atau 3 gitu. Jadi tuyul ini nyebrang ke jalan. Jadi jalan di depan rumahku ini bentuknya paving block gitu, selebar 3 meter, yang sudah lumayan rusak karena itu jalan itu dibangun sudah lama sekali, tapi tanah kapling ini tidak laku-laku. Jadi dia melihat dari kanan kiri paving itu kan sawah. Jadi ada tuyul yang nyebrang jalan gitu, beberapa tuyul gitu. Dia ngejar karena dia ingin memastikan itu apa gitu kan. Dia penasaran, dia ikuti dan hilang si tuyul itu. Setelah sampai di bawah dia baru nyadar itu tuyul. Karena itu bukan hewan gitu. Karena dari jarak dekat dia baru bisa melihat bahwa itu tuyul. Dan ya teman-temannya bilang, oh kalau gitu aku nggak ikut kamu ngejar tuyul itu gitu. Jadi itulah tadi kisah dari versi point of view dari sudut pandang para tukangku. Sebenarnya ya bukan cuma itu sih, ada banyak lagi kisah-kisah dari mereka, tapi yang sekedar seliweran gitu. Misalnya ada sosok pocong yang ada di sela-sela pohon pisang di belakang rumahku. Jadi aku nanam beberapa pohon pisang di sana kan ya, dan beranak pinak gitu, jadi banyak pisangnya. Dan kalau misalnya mereka berbuah, aku juga nggak pernah panen karena aku nggak pernah ada di rumah dan sering pisang itu diambil oleh orang. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena untuk adem-ademan aja. Oh iya, satu lagi tentang para tukang ini. Jadi suatu hari aku ada urusan ke kota lain. Jadi aku pesan sama tukangku, selesaikan aja pekerjaannya, makanan udah aku siapkan. Nanti mungkin aku pulangnya sore atau malam. Jadi ya bekerjalah seperti biasanya. Nah saat itu aku berangkat pagi kan. Aku pulangnya sudah hampir tengah malam. Karena pulangnya sudah hampir tengah malam, aku nggak sempat mengobrol dengan mereka. Dan baru besok paginya aku mengobrol dengan mereka. Dan salah satu dari mereka bilang bahwa, Bu, kemarin itu ada orang yang datang ke sini. Mau ketemu sama Ibu. Nah, emangnya ada keperluan apa, Pak? Memang aku waktu itu nggak meninggalkan nomor HP-ku kepada para tukang ya. Karena ya nggak ada keperluan aja meninggalkan nomor HP dengan mereka. Toh mereka juga sudah mendapatkan deskripsi job yang jelas dengan aku, yang hari ini kamu harus melakukan apa gitu. Jadi dan material sudah disediakan lengkap dan makanan minuman juga sudah ada. Jadi aku merasa nggak perlu meninggalkan nomor teleponku. Toh aku cuma sehari pergi gitu. Nah besok paginya si tukang ini ngomong sama aku, ada orang nyari Ibu, tapi aku cuma bilang Ibu lagi pergi, mungkin kembali besok atau kapan gitu. Emangnya ada keperluan apa, Pak? Waktu itu kan yang tukang yang ngomong ke aku kan yang udah lumayan sepuh gitu. Orangnya ini bilang bahwa ia ingin mengambil pusaka atau mustika gitu, yang dia mendapatkan penglihatan bahwa ada di dalam rumah ini. Dan letaknya di bawah kamar mandi, Bu. Jadi dia minta izin untuk bongkar kamar mandinya Ibu yang di dalam kamar. Mustika apa sih? Aneh-aneh aku bilang gitu kan. Karena aku merasa sejak aku beli tanah itu cuma tanah sawah yang diuruk. Dulunya memang aku pernah lihat itu sawah. Lalu diuruk oleh kontraktornya dan dipasarkan berupa tanah kaplingan. Aku nggak pernah menaruh apapun macam-macam di dalam rumahku. Lalu siapa yang naruh di dalam rumahku mustika atau pusaka entah apalah itu, karena aku pun nggak percaya klinik ya. Aku orang yang very open minded, very realistik gitu. Jadi saat itu aku nggak percaya dengan hal-hal klinik seperti itu. Nah, si tukang ini ngomong, katanya orang ini mendapatkan penglihatan bahwa ada benda atau mustika, pusaka gitu yang mau dia ambil, tapi letaknya di bawah kamar mandi rumahnya Ibu. Dan dia mau ketemu Ibu untuk minta izin ngambil itu, tapi dengan cara digali, dikeruk gitu. Lah aku bilang gini, kalaupun seandainya aku bertemu dengan orang itu, aku tidak akan mengizinkan dia untuk menggali-gali rumahku. Ya rusaklah, itu kamar mandi sudah jadi, ngapain digali-gali lagi? Aneh-aneh aja, aku bilang gitu.
oh ya sudah Bu gitu tukangnya. Tapi aku jadi nggak habis pikir sih, dalam arti aku nggak berurusan dengan klinik-klinik seperti itu, dan bahkan nggak percaya gitu waktu itu, dan nggak kenal dengan seorang pun di sana. Jadi siapa yang sampai lancang bilang mau minta izin untuk menggali rumahku untuk menemukan pusaka, entah apa itu. Orangnya juga tidak menjelaskan pusaka apa yang ada di sana dan bagaimana bisa dia tahu ataupun seberapa nilainya. Aku nggak tahu dan aku nggak ambil pusing aja. Cuma ya aneh aja menurutku sih kalau kayak gitu. Dan itu tadi yang kisah-kisah versi dari tukangku. Nah sekarang versi dari salah seorang temanku. Jadi waktu itu aku kan masih berada di Surabaya waktu itu. Jadi anakku itu telepon, "Ibu, kulkasnya kok mendadak rusak ya, mati gitu." Aku lupa sih waktu itu kulkas apa mesin cuci ya. Pokoknya salah satu dari benda elektronik itu. Lalu aku bilang sama anakku, "Coba kamu minta tolong sama Mas siapa ya, Mas Andi gitu ya. Kamu tolong nemuin aja Mas Andi supaya dilihat, kalau misalnya butuh reparasi ya direparasi sama dia atau dibawa ke tukang reparasi kalau dia nggak bisa." "Oh iya Bu." Nah Mas Andi ini kebetulan temanku dan istrinya juga teman akrabku. Jadi aku sama keluarga mereka ini udah deket ya. Mereka punya anak satu, usianya itu sekitar 4 tahun, 4-5 tahun gitu, anak perempuan. Jadi karena aku menyuruh anakku itu untuk menemui Mas Andi ini tadi untuk melihat kondisi mesin cuci lah ya. Mesin cuciku ini ada apakah tersumbat ataukah ada kabelnya yang rusak atau apa. Aku suruh dia untuk datang ke rumah. Aku telepon ke istrinya, "Mas, kalau bisa tolong ke rumahku ya, liatin mesin cuciku." "Oh iya Mbak, nanti ya kalau selesai kerja, aku masih kerja ini." "Oh ya nggak apa-apa, sesempatnya aja, toh ya nggak setiap hari mesin cucinya dipakai. Kalaupun rusak juga kita bisa pakai laundry ya kan," bilang gitu. Nah malamnya sekitar habis maghrib, Mas Andi ini datang dengan istrinya dan anaknya. Jadi anaknya dibawa. Anakku yang dari kos-kosan ini udah ada di rumah. Jadi si anak perempuanku ini udah dari kosan datang ke rumah dan nunggu mereka datang. Saat mereka datang, Mas Andi ini kan utak-atik mesin cuciku ya, nyoba diisi air, dicolokin kabelnya gitu kan untuk melihat apa yang kerusakan apa yang terjadi dengan mesin cuci itu. Ternyata normal, nggak ada apa-apa dan hidup lagi gitu kan. Nah saat itu anak perempuanku bingung, "Aku udah coba loh Om, udah beberapa hari ini nyobain mati. Kok Omnya datang ke sini kok hidup lagi?" Ya udah berarti kan emang nggak ada yang perlu direparasi, udah baik sekarang gitu. Nah saat mereka mengobrol ini, istrinya baru ngeh, "Loh anakku kemana?" gitu. "Anakku kemana? Tadi di sini kok ngeliatin papanya ngotak-ngatik mesin cuci, kok nggak ada?" gitu. Lalu mereka panik lah kan, karena sekitar rumah juga gelap kan. Ternyata nih anak ini bengong di bawah tangga. Jadi di rumahku ini ada tangga yang menuju ke lantai atas. Yang lantai atasnya ini belum dibuat kamar-kamar karena rencananya memang aku mau membuat rumah 2 lantai gitu kan. Tapi yang lantai atas ini belum sempat dibuat karena aku menyuruh tukang untuk fokus bikin kos-kosan dulu. Nah si anak ini melongo di bawah tangga di dekat kulkas. Melongo berdiri aja ngelihat pojokan kulkas gitu. Terus, "Dek, kamu ngapain?" gitu. Mamanya manggil, "Dek, kamu ngapain di situ? Ngapain kamu melongo di situ?" Nah, si anak ini kita panggil saja dengan sebutan Ita gitu ya. "Enggak, Ita lagi ngobrol, lagi ngomong sama Mbah. Mbah ngapain di sini?" bilang gitu. Wah, langsung tuh mamanya sama papanya itu merinding. Anakku perempuan juga langsung merinding kan, karena
Si Ita ini benar-benar berdiri di pojokan, bukan di pojokan, maksudnya menghadap ke pojokan ruangan di sebelah kulkas yang itu gelap, kosong dan nggak ada apa-apa di situ. Dan si Ita ini ngomong ada Mbah berdiri di situ. Makanya si Ita nanya, Mbah ngapain di situ? Gitu. Nah setelah itu kan papanya bilang, oh ya udah, ayo pulang yuk, ayo pulang. Terus, nah karena si Mas Andi dan istrinya ini mau pulang dan anaknya juga mau diajak pulang. Anakku yang perempuan pun akhirnya ikut keluar juga dari rumah kan, karena dia ngapain juga lama-lama di situ kan, dia harus kembali ke kosnya. Nah waktu mereka jalan, waktu anakku udah ngunci pintu dan mereka udah ada di depan rumah di halaman gitu kan, udah mau bersiap-siap untuk pergi gitu, si anakku nanya, emangnya kita lihat apa om gitu. Oh, aku udah tahu kok dari awal memang ada mbah-mbah di situ. Jadi kalau menurut penglihatannya Mas Andi, kebetulan Mas Andi itu memang bisa ngelihat juga ya. Itu dia melihat sosok laki-laki tua pakai celana komprang gitu, pakai baju longgar gitu, baju biasa terusan gitu. Celananya komprang 3/4 gitu. Berdiri, cuma berdiri aja di dekat kulkas di pojokan itu. Dan sebenarnya Mas Andi juga udah tahu sejak awal, dan makanya saat anaknya itu bilang, Mbah lagi apa di situ, Mbah ngapain gitu, Mas Andi udah ngeh emang ada sosok itu. Makanya dia nggak mau ngomong panjang lebar dan cuma mengajak anaknya, udah yuk dek ayo pulang gitu. Nah setelah mendengarkan kisah dari mendengarkan penuturan dari Mas Andi ini pun akhirnya anakku pun jadi tahu kalau memang si Ita ini melihat, bukan sekedar berimajinasi aja gitu. Nah itu tadi pengalaman-pengalaman seram yang dialami oleh para pekerja atau tukang yang sedang membangun rumahku. Juga cerita dari temanku yang saat itu berkunjung ke rumahku. Jadi kalau kalian masih tertarik untuk mengikuti kelanjutan kisah-kisah seram yang terjadi di dalam rumahku, yang aku alami ataupun anak-anakku dan adik lelakiku alami, karena masih banyak kejadian-kejadian seram lainnya, silakan berikan komentar, di like, di share dan di subscribe. Dan kita ketemu lagi di episode ngobrol seram berikutnya. Jaga kesehatan kalian, selalu bahagia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.